Mas, gimana nih? Satu hari setelah TikTok ditutup, apa yang Mas Irwan lakukan ini? Ini Yas, kalau menurut saya adanya TikTok ditutup, ya, yang terjadi hari ini semua masyarakat Indonesia, apalagi khususnya afiliator ya, khususnya afiliator yang pada sedih, nangis, ini ya, pendapatannya menurun banget, dan pokoknya masyarakat Indonesia ini masih diguncangkan oleh pemerintah ya. Pemerintah ini bukannya ngasih solusi untuk masyarakat Indonesia, bukan ya, tetapi ini menghancurkan masyarakat Indonesia. Oh, tentunya gimana nggak menghancurkan? Adanya TikTok ya, semenjak adanya TikTok itu, yang tadinya nggak tahu TikTok, ibu-ibu rumah tangga, terus bapak-bapak yang nggak tahu, tadinya jualan di pasar, di offline, emang banyak banget yang demo, yang protes terhadap adanya TikTok. Semenjak adanya TikTok, pasar Tanah Abang katanya itu sepi gara-gara TikTok. Kalau menurut saya itu bukan karena TikTok sih, bukan. karena apa itu, Mas? Karena brand-brand dari luar negeri itu masuk dari Indonesia, jadi perdagangan online produk-produk lokal itu jadi menurun gratis banget ya. Gitu. Tapi kata-kata buat Pak Menteri kita supaya dia lebih bijak lagi gimana tuh, Pak? Kalau menurut saya buat Pak Menteri Indonesia, tolonglah ya, pertimbangkan masyarakat Indonesia ini masih banyak orang yang pengangguran, apalagi di zaman sekarang ini gila, Tingkat pengangguran semakin naik ya? banyak banget, penaikan tuh banyak banget. Apalagi adanya ini ya, bergantinya tahun 2023 ini semakin maju, semakin ke depannya kayak pekerjaan susah, lapangan kerja nggak ada. Contohnya deh, satu contoh, misalkan anak-anak muda yang baru lulus SMA itu, misalkan tadinya susah nyari kerja, adanya TikTok, terus bisa nge-live, kan itu penghasilan paling tambahan lah ya. Tadinya nggak bisa jajan, terus uang jajannya berkurang, itu kan bagus banget adanya TikTok, terus bisa nge-live, itu kan bagus banget. Kalau Mas Irwan sendiri dulu sebelum memulai jualan di TikTok, ada kendala nggak sih sebetulnya? Karena kan dari pedagang-pedagang di Tanah Abang, mereka katanya, saya sudah mulai live tapi yang nonton sepi, yang beli sepi gitu. Itu Mas Irwan sendiri dulu sebelum memulai TikTok juga mengalami hal yang sama nggak? Sama. Semua proses itu nggak ada yang instan. Nah, betul ya. Semua nggak ada yang instan ya. Apalagi kalian jualan di sebuah online, itu pemasarannya beda sama yang offline, turun langsung ke lapangan ya. Jadi gitu ya. Jadi gitu, nggak ada yang namanya instan. Nggak ada yang namanya instan. Kalau kamu mau instan, itu kamu makan salimi instan ya, namanya instan itu ya. Gitu ya? Iya. Makanya menurut saya, Pak Menteri, tolong pertimbangkanlah sekali lagi buat masyarakat Indonesia ini, khususnya buat masyarakat Bapak lah ya, khususnya masyarakat Bapak. Untuk Bapak memutuskan ini terbaik buat Bapak, oke. Tapi untuk kebaikan masyarakat Indonesia kayaknya belum oke ya. Kayaknya belum oke. Ya sedikit kurang mengenakan lah ya, Pak ya. Kurang mengenakan. Pokoknya ini buat seluruh masyarakat Indonesia, ini lagi sedih banget, dan ini musibah buat seluruh Indonesia. Dan pokoknya buat teman-teman yang masih berjualan di online, yang mau karirnya tadinya mau meningkat, jadi turun lagi. Semangat buat masyarakat Indonesia. Pokoknya semoga kalian sehat terus, rezekinya lancar. Amin. Pokoknya orang tua kalian sehat jaya rohani. Oke, Mas Irwan, makasih ya Mas Irwan. Semoga kedepannya TikTok bisa lebih ada solusi lah buat kita semuanya ya. Solusi ya. Okay. Pokoknya terima kasih lah. Ini bukan salah TikTok, bukan salah ya. Ini tuh kayaknya masalah ya. Pokoknya kalian bisa ngerti sendiri ya. Saya nggak bisa jelasin. Okay. Ya. Okay. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum.